Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semua. Sore, Bu. Oke, gimana kabarnya? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai materi implementasi nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gina Profita Sari Arista, nomor NDH 02, dan juga saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh 2 rekan saya, 2 orang bapak-bapak, om-om, om-om dan bapak-bapak. Oke, langsung perkenalkan saja ya. Yang pertama itu ada Bapak Idam. Halo Pak Idam. Halo, Bu Gina. Halo, sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Dan yang kedua adalah Bapak Anjar. Ya, halo Bu Gina. Halo, sehat? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Oke, untuk menambah semangat dalam memaparkan materi nanti, kita cek dulu ya semangatnya. Siap, Bapak-bapak? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Semangat pagi. Pagi. Oke. Meskipun sudah sore hari, tapi semangatnya masih tetap pagi, semangat pagi. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, teman-teman, kita simak penjelasan pertama, yaitu dari Bapak Idam, mengenai apa itu aneka dan apa saja indikator dari nilai-nilai aneka itu sendiri. Siap, Pak Idam? Siap, Bu, siap. Siap. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan, Pak Idam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Junior, berasal dari kelompok 2, nomor NDH 012. Di sini saya akan memaparkan tentang aneka. Apa itu aneka? Aneka yakni akronim nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh PNS atau ASN. Aneka sendiri yaitu A-nya akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan A-nya anti korupsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator akuntabilitas, yaitu yang pertama tanggung jawab, yang kedua jujur, ketiga kecerdasan target, keempat netral, 5 mendahulukan kepentingan umum atau publik, yang keenam adil dan merata, yang ketujuh transparan, kedelapan konsisten dan dapat diandalkan, serta yang 9 partisipatif. Nah, yang kedua itu N, nasionalisme, memiliki indikator antara lain yang pertama religius, taat pada ajaran agama masing-masing. Yang kedua, hormat, saling menghormati. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, jujur. Keenam, amanah. Ketujuh, adil. 8, persamaan derajat. Kesembilan, tidak diskriminatif. Nah, yang ketiga ada huruf E, yaitu etika publik. Memiliki indikator antara lain 1, jujur, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga integritas tinggi, yang keempat cermat, yang kelima disiplin, keenam hormat, 7 sopan, 8 taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 9 taat perintah, dan 10 menjaga rahasia jabatan dan negara. Sekarang yang keempat ada K. K di sini yaitu komitmen mutu. Memiliki 4 indikator. Yang pertama efektivitas, kedua efisiensi, ketiga inovasi, yang keempat orientasi pada mutu. Yang terakhir huruf A, yaitu anti korupsi. Memiliki indikator. Yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, keempat kerja keras, yang kelima sederhana, yang keenam mandiri, ketujuh adil, 8 berani, dan 9 peduli. Sekian pemaparan
tentang aneka dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Bu Gina. Silakan Bu Gina. Baik, Pak Idam, terima kasih. Sama-sama Bu Oke, Gina. oke, teman-teman sudah kita simak tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu aneka dan juga penjelasan mengenai indikator dari nilai-nilai aneka itu sendiri. Nah, setelah itu saya sendiri akan menjelaskan mengenai tupoksi seorang guru dan juga tupoksi atau tugas sebagai ASN. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, secara umum pegawai ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Baik ASN struktural maupun fungsional, tugasnya adalah sama, seperti yang tadi. Hanya saja yang membedakannya adalah implementasi dari berbagai bidang atau profesi masing-masing. Karena kami sebagai seorang guru, tentu kami mengimplementasikan nilai-nilai aneka adalah menjadi seorang guru itu sendiri. Dan nanti juga akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai guru itu sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 ayat 2 bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas pokok guru. Apa sih tugas pokok guru? Nah, menurut Permendikbud, ya, Permendikbud 15 tahun 2018, tugas pokok guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tidak hanya itu, guru juga dituntut harus menguasai sejumlah kompetensi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1, yaitu di mana kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas ASN dan tupoksi seorang guru. Selanjutnya, ada rekan saya di sana. Halo Pak Anjar, sudah siap? Siap, Bu. Di sini Pak Anjar akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai dasar aneka, dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Baik waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Anjar. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Gina. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anjar Muhammad Iqbal dengan nomor NDH 05. Saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan implementasi nilai aneka di lingkungan instansi di mana kita bekerja. Nah, sebelumnya saudari pemateri pertama Pak Idam dan Bu Gina telah menjelaskan bagaimana nilai-nilai dasar itu dan harus diterapkan kepada guru. Nah, saya di sini akan sharing terlebih dahulu. Kita sebagai guru sebaiknya harus melaksanakan tugas dan fungsi yang berpegang teguh pada nilai-nilai dasar aneka, di mana guru akan mendidik siswa terkait dengan penanaman nilai dan karakter siswa itu sendiri. Nah, nilai-nilai dasar yang pertama yaitu terkait dengan akuntabilitas seorang guru. Nah, seorang guru itu harus menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, salah satunya dengan membuat program pembelajaran. Nah, guru harus merancang program pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan faktor yang paling penting yaitu memberikan pembelajaran secara optimal kepada peserta didik
dengan tugas dan aktivitas disesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Jadi guru jangan memberikan tugas yang terlalu sulit kepada peserta didik ataupun tugas yang terlalu mudah untuk peserta didik. Nah, nilai yang kedua yaitu terkait dengan nilai nasionalisme yang harus dipegang oleh guru. Jadi nilai-nilai tersebut harus diterapkan juga kepada peserta didik guna menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik itu sendiri. Nah, ini bisa dilakukan dengan selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, ini merupakan bentuk dari penanaman nilai-nilai karakter pada diri siswa supaya menjadi pembiasaan ketika siswa melakukan beberapa kegiatan diawali dengan berdoa. Dan juga kita sebagai guru harus selalu berperilaku baik, saling menghormati antar sesama di lingkungan sekolah, baik dengan atasan kita maupun dengan rekan kita sendiri. Bahkan kita harus berperilaku hormat terhadap peserta didik sendiri, karena seorang guru akan menjadi figur bagi peserta didik untuk dicontoh. Yang ketiga yaitu terkait dengan etika publik seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memberikan pembelajaran dengan penuh ketelitian terkait dengan materi yang akan disampaikan. Jadi, sebelum memberikan pembelajaran, guru harus mencari materi-materi yang akan diberikan. Apakah relevan dengan karakteristik peserta didik? Nah, dengan itu akan memberikan manfaat dan ilmu bagi peserta didik untuk pendidikan atau untuk perilaku di kehidupan sehari-harinya. Dan tidak lupa, guru harus selalu memberikan contoh baik dari perkataan, perbuatan, ataupun tindakan guna mewujudkan pendidikan berkarakter. Dan nilai yang keempat yaitu dengan komitmen mutu bagi seorang guru. Nah, guru harus berkomitmen untuk selalu bekerja dengan efektif dan efisien dalam melakukan inovasi guna untuk meningkatkan pembelajaran. Dengan inovasi-inovasi tersebut, guru bisa menanamkan atau bisa memotivasi siswa untuk lebih giat lagi belajar. Nah, ini manfaatnya bagi siswa itu sendiri. Dan mengembangkan potensi peserta didik dengan berorientasi terhadap mutu atau hasil pembelajaran. Guru bukan hanya sebagai mentransfer ilmu belaka kepada peserta didik, tetapi guru harus mendidik peserta didik secara utuh, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian terkait dengan nilai yang kelima, yaitu anti korupsi yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini harus benar-benar diterapkan kepada siswa dengan cara disiplin dalam melakukan pekerjaan, yaitu datang tepat waktu ke sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran supaya kita dalam memberikan materi kepada siswa itu tidak sekonyong-konyong langsung terjun ke lapangan, tapi kita ada persiapan dulu. Nah, dan yang kedua dan paling utama yaitu selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada siswa dalam memberikan penilaian sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siswa dan apa yang dikerjakan oleh siswa. Nah, itu harus terlihat jelas oleh siswa. Jangan melakukan penilaian melihat dari latar belakang siswa itu sendiri. Nah, sahabat ASN, itulah merupakan bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai dasar aneka dalam lingkungan pekerjaan atau di dalam lingkungan sekolah yang harus kita jalani dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin itu Ibu Gina yang dapat saya share. Kembalikan lagi kepada moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Anjar. Sudah kita dengarkan ya tadi bersama rekan-rekan yang Pak Anjar jelaskan mengenai implementasi nilai-nilai dasar aneka dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang bertugas sebagai seorang guru ya. Dan juga dapat kita simpulkan tadi sedikit terkait penjelasan dari Pak Anjar bahwa untuk menjadi seorang guru yang beraneka, kita harus menjalankan tugas mengajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan berbagai inovasi. Betul, bukan begitu Pak Anjar? Betul sekali, Bu. Betul, ya. Tidak hanya itu, setelah mengetahui dan memahami nilai-nilai aneka, ya,
Selanjutnya adalah membiasakan diri dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan membentuk menjadi suatu kebiasaan yang baik yang akan terus melekat pada diri kita sendiri dan akan membentuk menjadi sebuah karakter. Selain itu juga, mari kita lakukan gerakan 3M ya untuk mewujudkan seorang pendidik atau seorang guru yang beraneka itu cukup melakukan 3 langkah kecil, yaitu 3M. Apa saja? M yang pertama adalah mulai dari hal kecil. Mulai dari diri sendiri. Dan mulai lakukan saat ini. Oke, kalau tidak saat ini, kapan lagi? Betul tidak? Betul, Bu. Betul ya? Oke. Mungkin teman-teman cukup sekian podcast dari kami, kelompok 2, pada tugas asinkronus 3, agenda 2, mengenai nilai-nilai dasar aneka. Cukup sekian mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, semangat pagi. Pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pak Idam. Ya, Ibu Gina, Pak Anjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.